Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Fitriani, NIM 20110503037 dari Prodi Akuntansi Syariah 1. Saya akan memberikan tanggapan video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Video tersebut sudah baik, penjelasannya sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Dan di sini saya akan menanggapi kembali sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Sebelum membahas tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu, kita harus mengetahui dulu apa itu sejarah peradaban Islam dan apa itu ilmu pengetahuan. Sejarah peradaban Islam adalah kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, maka bisa didapat sebuah hubungan antara sejarah peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Sesuatu bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila memenuhi kriteria-kriteria ilmu pengetahuan, diantaranya yaitu 1. Memiliki objek yang jelas, 2. Memiliki metode tertentu, 3. Disusun secara sistematis, 4. Menggunakan pemikiran yang rasional, 5. Kebenarannya bersifat objektif, 6. Memiliki tujuan. Keenam kriteria tersebut nampaknya sejarah peradaban Islam diketahui telah memenuhinya. Hal ini dibuktikan dengan alasan-alasan berikut. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Sejarah peradaban Islam membahas kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam di masa lampau. Dalam hal ini, sejarah peradaban Islam sudah memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Di dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam dapat dilakukan dalam dua metode, yaitu metode observasi, yaitu sejarah peradaban Islam didapatkan dengan menggunakan metode observasi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap peninggalan-peninggalan sejarah yang dilakukan secara sistematis. Contohnya masjid, bangunan, atau para tokoh, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan metode dokumenter. Dalam metode dokumenter, maka sejarah peradaban Islam juga didapat melalui buku, majalah, dan lain-lain. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Sejarah peradaban Islam disajikan secara urut atau sistematis berdasarkan tahun kejadian, peristiwa yang mengawali hingga akhir dari peristiwa. Dalam hal ini, sejarah peradaban Islam telah disusun secara sistematis. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Kebenaran fakta sejarah peradaban Islam diperoleh dari penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio. Artinya, kita mendapatkan bukti sejarah itu dengan menggunakan akal yang rasional, melakukan penelitian dengan menggunakan metodologi yang standar, yang bisa dianalisis oleh akal. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Kebenaran fakta sejarah peradaban Islam adalah objektif, karena dalam menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. 6. Memiliki tujuan. Sejarah peradaban Islam disusun dengan tujuan untuk mengenang dan mempelajari kembali lintasan sejarah Islam masa lalu, serta dapat mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.
Sebagai tambahan, terdapat periodisasi dalam sejarah peradaban Islam, yaitu periode tersebut dimulai dari periode klasik, dari 650 sampai 1250 Masehi, meliputi dua masa kemajuan, yaitu masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan masa-masa permulaan Daulah Abbasiyah. Yang kedua, periode pertengahan dari 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini terjadi dua kemunduran dan masa tiga kerajaan besar, Turki Utsmani, Daulah Safawiyah, dan Daulah Mongolia di India. Fase ketiga, kerajaan mengalami kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan mengalami kemunduran kembali tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern 1800 hingga sekarang. Pada periode ini, umat Islam banyak belajar dari Barat dalam rangka mengembalikan balance of power. Dalam arah ini, Islam mulai bangkit dengan melakukan pembaharuan. Sejarah keemasan Islam yang akan merubah pandangan dunia terhadap Islam, serta kita akan lebih mengetahui nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Itu saja tanggapan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.